Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syariati nusukil haji ilal baitil haram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah bisaifil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aqramun nas at-tahur. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah Kampung Setu Sindang Mulia Ciparusa Bekasi, bil khusus yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati para sesepuh, para asatid, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu. Kendati pun demikian, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling luhur, paling mulia, paling agung akhlaknya, yaitu panutan alam yang mulia baginda tercinta Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, juga menjauhi larangan beliau, istiqomah menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya
mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 20 di bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-10 di bulan Desember 2025. Dan taklim rutin kita malam ini adalah taklim rutin pertemuan yang ke-478. Baiklah para jamaah, para tuan-tuan guru, para sesepuh, para asatid, mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, dan dengan mengistiqomahkan zikir jalalah yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, untuk kakek nenek kita, untuk para sesepuh kita, untuk guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak ibu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitil kalimatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam
Pada taklim malam Kamis 2 minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa doa yang paling afdol adalah Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Jadi kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ma min da'watin yad'u bihal abdu afdala min Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis tersebut artinya tiada ada atau tidak ada dari seorang hamba yang berdoa ketika ia berdoa dengan doa tersebut kepada Allah yang lebih afdal daripada doa Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah, memohon kepadamu mu'afah. Mu'afah itu keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nah, ini doa yang paling afdol. Oleh karena ini adalah merupakan doa yang paling afdol, jadi apabila kita berdoa jangan sampai doa yang ini tidak dibaca. Di samping kita membaca doa-doa yang lainnya yang sesuai dengan keinginan kita, yang sesuai dengan keperluan kita, yang kita hafal, tapi yang ini jangan sampai lupa. Baca Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Karena ini adalah merupakan doa yang paling afdol berdasarkan keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa, Allahumma tubbi bi taisiri kulli asirin fa inna taisira kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Nah, ini doa yang dibaca oleh Nabi. Doa ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa, Allahumma tubbi bi taisiri kulli asir fa inna taisira kulli asir alaika yasir wa as'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Baik para jamaah, supaya berdoanya mantap kita artikan biar tahu artinya. Biasanya orang berdoa kepada Allah mengetahui, memahami, mengerti artinya itu akan jauh lebih khusyuk, lebih mantap berdoanya dibandingkan dengan orang yang berdoa tidak tahu isinya, tidak tahu maknanya. Baik, kita artikan.
Allahumma tubbi fi taisiri kulli asir. Ya Allah, bimbinglah aku dalam memahami semua hal yang sulit. Fa inna taisira kulli asir 'alaika yasir. Karena sesungguhnya memudahkan semua hal yang sulit sangatlah mudah bagimu. Wa as'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Dan aku memohon kepadamu kemudahan, keselamatan atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ngomong-ngomong, para jamaah ada yang sudah hafal belum doa ini? Allahumma tubbi fi taisiri kulli asir fa inna taisira asir 'alaika yasir fas'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wal. Tapi yang ujungnya apa ya? Wa as'aluka mu'afata fid dunya wal. Itunya apa ya? Ini doa bisa dijadikan wiridan. Jadi selain doa ini kita pakai untuk berdoa setiap selesai sholat fardhu waktu, juga doa ini bisa dijadikan auron, dijadikan wiridan, amalan harian. Alangkah bagusnya doa ini diwiridkan tiap hari sebanyak 133 kali. Menurut keterangan, barang siapa yang mewiridkan, mendawamkan, mengistiqomahkan, mengkontinyukan, mengistimrorkan secara terus-menerus membaca doa ini setiap hari tidak putus-putus sebanyak 133 kali, maka segala kesulitan hidupnya oleh Allah akan diberikan jalan keluar yang terbaik baginya. Segala urusannya yang sulit-sulit oleh Allah akan dimudahkan. Apa barokah kita mengamalkan doa tersebut setiap hari, tapi sebanyak 133 kali. Doanya yang tadi, Allahumma tubbi fi taisiri kulli asir fa inna taisira kulli asir 'alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Itu kalau mau dijadikan wiridan. Jadi kita wiridan dengan doa tersebut tiap hari 133 kali. Jangan putus tiap hari. Nanti segala urusan kita yang sulit oleh Allah dimudah-mudahkan. Yang tadinya sulit jadi mudah. Yang tadinya sempit jadi longsor. Yang tadinya jauh jadi dekat. Yang tadinya ada orang sombong sama kita, jadi dia menghormat kita. Nah, tadinya sombong sama kita, setelah kita mengamalkan doa ini, tiba-tiba berubah sikapnya jadi baik sama kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya, Allahumma tubbi fi taisiri kulli asir fa inna taisira kulli asir 'alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wal, insyaallah wal mu'afata fid dunya wal akhirahnya hafal ya. Tapi kalau umpama doa ini diamini oleh para jamaah, maka bacanya jangan Allahumma tubbi. Bi itu kan ba dan iya, itu iyanya iya mutakalim wahdah. Maka iya mutakalim wahdahnya diganti dengan nun mutakalim al ghair, supaya para jamaah yang mengamini doa yang kita baca, mereka kebagian doa. Bi jadi bina. Jadi Allahumma tubbina fi taisiri kulli asir fa inna taisira kulli asir 'alaika yasir. Jadi Allahumma tubbi fi taisiri kulli asir. Ya Allah, bimbinglah aku. Ya Allah, bimbinglah aku dalam memahami semua hal yang sulit. Kadang-kadang
bimbingan dari Allah, kadang-kadang kalau tidak ada hidayah dari Allah, tidak ada petunjuk dari Allah, kadang-kadang ketika kita diuji oleh Allah dengan diberikan kesulitan hidup, kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita enggak menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Padahal kita beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk itu datang dari Allah. Tapi kadang-kadang terjadi pada diri kita ketika kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang pahit, yang sulit, kita enggak menerima, kita enggak berjiwa besar, kita enggak lapang dada, kita benci sama Allah, marah-marah sama Allah. Itu bisa merusak iman. Pahit atau manis apapun yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, terima dengan lapang dada. Aridho bima qasamallah, ridho terhadap keputusan dari Allah, itulah ciri orang yang beriman. Contoh Nabi Ayub dikasih sakit 18 tahun, ridho, enggak marah, tetap ibadah. Nah seperti itu. Kita kadang-kadang baru dikasih sakit gigi udah marah-marah, aral, ninggalin sholat. Masya Allah. Nah orang yang beriman tidak boleh ketika kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang pahit, dengan kesulitan hidup, kita jangan marah-marah, jangan membenci Allah, tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Justru ketika kita sedang diuji oleh Allah, kita harus semakin dekat kepada Allah supaya lulus dari ujian. Ini malah jauh dari Allah, malah marah-marah, malah membenci Allah. Nah itu bukan orang beriman. Memang ujian itu pahit. Semua manusia hidup di alam dunia oleh Allah diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan kematian, kehidupan dan kematian untuk menguji kepada kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, siapa di antara kalian yang terbaik imannya, siapa di antara kalian yang sabar ketika mendapat ujian dari Allah. Apabila kita sabar di ujian Allah, maka kita akan mendapatkan pahala besar. Allah menyiapkan pahala besar dalam surga nanti. Makanya jangan mengeluh, tetap jangan sampai kita diuji meninggalkan ibadah. Bahaya itu. Yang namanya ujian gak ada yang enak. Tapi kadang-kadang diuji dengan sesuatu yang enak juga bahaya. Orang banyak yang gak lulus. Diuji dengan kekayaan jadi sombong, diuji dengan jabatan jadi sombong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta dibimbing oleh Allah supaya kita bisa memahami semua hal yang sulit yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Sebab Allah itu lebih tahu dari kita. Jadi kita jangan sampai ketika diuji oleh Allah dengan kesulitan, lalu kemudian kita berprasangka buruk sama Allah. Kok Allah begini amat sama aku ya? Padahal aku sholat, rajin ibadah, kok dikasih begini ya? Awas, hati-hati. Jangan seujon sama Allah. Jangan berprasangka buruk sama Allah. Allah lebih tahu daripada kita. Di balik ujian, kesulitan dan kepahitan itu, di balik ujian, kesulitan hidup, kepahitan hidup, di situ ada kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah yang kita nggak tahu. Kita belum tahu aja. Kalau lulus kita diuji oleh Allah, insya Allah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah. Tidaklah semata-mata Allah menguji hambanya dengan sesuatu yang pahit, dengan sesuatu kesulitan, melainkan Allah cinta kepada hambanya. Makanya kita harus ridho diuji oleh Allah. Tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita suujon sama Allah, berprasangka buruk sama Allah. Itu bisa merusak keimanan kita. Kalau iman sudah rusak, maka amal ibadah sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kemudian fa inna taysira kulli asirin alaika yasir. Artinya, karena sesungguhnya memudahkan semua hal yang sulit sangat mudah bagimu. Allah itu
Bagi Allah sangat mudah merubah keadaan dari sulit menjadi mudah, dari susah menjadi gampang. Bagi Allah sangat mudah. Allah hanya menguji saja, kita sabar tidak? Menguji saja. Allah menguji keimanan kita. Dalam Al-Quran Allah pernah memberikan peringatan. Janganlah kalian mengira hanya dengan beriman kalian lalu kemudian bisa langsung masuk surga. Tidak. Akan tetapi diuji dulu. Ujian yang paling berat oleh Allah diberikannya kepada para nabi, para rasul. Itu ujiannya berat-berat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Allahumma tubibi taisiri kulli asir. Ya Allah, bimbinglah aku dalam memahami semua hal yang sulit. Fa inna taisiro asir, fa inna taisiro kulli asirin alaika yasir. Karena sesungguhnya memudahkan segala hal yang sulit sangatlah mudah bagimu. Wa as'alukal yusra, dan aku memohon kepadamu kemudahan, wal mu'afata fid dunya wal akhirah, dan mohon keselamatan atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yuk kita baca dulu bareng-bareng doanya. Allahumma tubi bi taisiri kulli asir, fa inna taisira kulli asir alaika yasir, wa as'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah, wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Insyaallah ujungnya apa semua. Awalnya apa? Allahumma tubi bi taisir bil asir. Ujungnya apa? Wal mu'afat fid dunya wal, tengah-tengahnya bolong. Ya iyalah, tengah bolong. Oh repot. Ya apa kalau rapat repot. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Doa tersebut ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Hurairah. Kemudian juga Rasulullah mengajarkan kepada kita doa agar kita memohon kepada Allah. Memohon apa? Memohon, ya Allah, perkayalah diriku dengan ilmu. Kebanyakan orang biasanya kalau berdoa minta kaya, pasti minta kaya harta. Betul? Mayoritas umat Islam kalau minta kaya sama Allah dalam doa pasti kebanyakan minta kaya harta. Sedikit sekali yang berdoa kepada Allah minta kaya ilmu, kaya amal, kaya hati. Rata-rata Allahumma aghnini. Ada doa minta dijadikan orang terkaya sealam dunia. Allahumma ij'alni aghnan nas. Ya Allah, jadikan aku manusia terkaya sealam dunia. Kan kira-kira lalu dijadikan pengharapnya kira-kira ribuan. Buat malah hartanya. Nah, Rasulullah pernah mengajarkan begini. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Najjar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala ia berkata bahwa Rasulullah berdoa dengan doa Allahumma aghnini bil ilmi. Itu yang pertama. Artinya, ya Allah, perkayalah diriku dengan ilmu. Yang kedua sekarang, wazayini bil hilmi, dan hiasilah diriku dengan kesabaran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa akrimni bit taqwa, dan muliakanlah ya Allah diriku dengan ketakwaan. Yang keempat, yang terakhir, wa jamilni bil afiyah,
dan perindahlah diriku dengan kesehatan. Kira-kira menurut bapak-bapak ini doa bagus nggak? Ini doa isinya ada 4. Pertama, minta diri kita diperkaya dengan ilmu. Tentu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Sebab kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Man jaddada ilman wa lam yajdad hudan, lam yajdad minallah illa bu'dan." Barang siapa semakin bertambah ilmu pengetahuannya, akan tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka tidak akan bertambah baginya dari Allah, melainkan ia semakin bertambah jauh dari Allah. Maksudnya kalau ilmu kita bertambah tapi hidayah kita tidak bertambah, amal kebaikan kita tidak bertambah, amal soleh kita tidak bertambah. Pinter mah pinter, ilmunya tinggi, tapi amal solehnya tidak bertambah, amal kebaikannya tidak bertambah. Barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya, maka berarti ia semakin jauh dari Allah. Disebut pinter kabaling. Kan banyak orang pinter tapi kabaling. Ngerti mah ngerti, tapi semakin jauh dari Allah. Nauzubillah min. Itu orang akan celaka nanti di akhirat. Ada lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, "Man jaddada ilman wa lam yajdad fid dunya juhdan, lam yajdad minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah kejuhudannya di dalam perkara dunia, maka ia semakin bertambah jauh dari Allah. Ilmunya bertambah tapi kejuhudannya tidak bertambah, itu akan semakin jauh dari Allah. Buat apa ilmu bertambah? Buat apa ilmu banyak kalau ilmu tersebut mengakibatkan kita semakin jauh dari Allah? Itu namanya ilmu enggak Mendingan ilmu sedikit tapi mendekatkan kita kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat, barokah. Sedikit tapi barokah. Bapak-bapak, mendingan sedikit barokah atau mendingan banyak enggak barokah? Bapak-bapak milih sedikit barokah daripada banyak enggak barokah. Kalau saya mendingan banyak barokah. Mau tak gitu? Duit sedikit berkah, dengan duit banyak enggak berkah, mendingan mana? Nah itu cerdas namanya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah 2 tuh. Pertama doa, Allahumma tubbi fi taisiri kulli asir, fa inna taisira kulli asir alaika yasir, wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah udah apa ya? Terus yang kedua doanya, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, perkayalah diriku dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang disertai hidayah, dengan ilmu yang barokah, dan hiasilah diriku dengan kesabaran. Amin. Dan muliakanlah diriku dengan ketakwaan, dan perindahlah diriku dengan kesehatan. Pasti semua manusia pasti ingin diperindah dirinya dengan kesehatan. Diri kita kalau oleh Allah disehatkan akan terlihat indah walaupun orangnya jelek. Tapi orang ganteng kalau sakit-sakitan dan jelek
badannya semakin kurus, mukanya pucat. Walaupun nggak ganteng tapi sehat, kelihatan gagah. Makanya kita minta diri kita diperindah oleh Allah dengan kesehatan. Kesehatan itu mahal. Akan terasa mahalnya kesehatan manakala kita sedang sakit. Ketika kita sedang sakit, di saat itu yang kita butuhkan bukan uang miliaran, betul? Ketika kita sedang sakit parah, di saat itu yang kita butuhkan bukan uang triliunan. Yang kita butuhkan cuma satu, pengen sembuh. Buat apa uang banyak sakit-sakitan? Makan daging nggak boleh, makan ini nggak boleh, betul nggak? Makanya minta kepada Allah, karena Allah lah yang memberi kita kesehatan, Allah lah yang memberi kita ilmu, Allah lah yang memberi kita segalanya. Maka mintalah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Itulah orang yang beriman. Yuk kita baca bareng-bareng. Anak-anak kalau berisik mendingan keluar aja. Kalau berisik sebab mengganggu. Kalau mau hadir dengar supaya dapat tapi kalau berisik berarti mengganggu. Itu nggak boleh daripada mengganggu lebih baik keluar. Oke? Setuju? Mau uang? Mau uang mau ditempeleng? Ayo. Udah habis waktu ya. Yuk kita baca dulu bareng-bareng yang kedua. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah. Sedikit, insya Allah kalau hafal gampang. Susah sok tekan hafal. Bisa hafal gampang. Nah. Sekali lagi, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil pakai hak kecil, bil ilmi. Ilmi itu ilim sabar. Kemudian wa akrimni bil taqwa wa jamilni bil afiyah. Masya Allah, ini doa isinya bagus banget. Minta diperkaya diri kita dengan ilmu, minta dihiasi diri kita dengan kesabaran, minta dimuliakan diri kita dengan ketakwaan, minta diperindah diri kita dengan kesehatan. Masya Allah, ini kalau nggak dibatas sayang banget ini. Kita butuh ilmu, butuh kesabaran, butuh kemuliaan, butuh kesehatan. Nah ini doanya, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Tapi kalau dibaca oleh imam, bacanya Allahumma aghnina. Kalau diamini bacanya Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Begitu bacanya kalau kita baca doanya diamini oleh para jamaah. Sama kayak doa kunut, kalau diamini Allahumma hdina biman hadait wa afina. Tapi kalau nggak ada yang mengamini, kita baca untuk diri sendiri, Allahumma dini biman hadait wa ini biman apet. Jadi ada dini, ada dina. Yang nggak ada dono. Dono kasih no Indro. Demikian taklim kita malam ini, oleh karena sudah masuk waktu Isya. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan walaupun ngajinya dari mulai pada maghrib sampai Isya, waktunya sangat relatif singkat, tapi mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Amin. Baiklah para jamaah, mari kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
ilmi